analisis hidrologi, uji konsistensi data. Kalian nggak perlu ini kan? Ini terus ini data hujannya. Ini uji konsistensi data. Nah, ini saya coba saya open pakai ini. Besar filenya sih 6 mega doang. Oke, ya kelihatan ya? Kelihatan nggak? Nah, oke, ini kelihatan ya sekarang. Nah, tahapannya sebenarnya analisis hidrologi. Kemarin kita nggak bahas ke analisis hidrologi. Di situ termasuk bikin das, itu termasuk analisis hidrologi. Terus ini ada analisis uji konsistensi dan seterusnya. Ini oke lah, ini saya skip. Ini masih ingat nggak ini? Kalau ada grafik kayak gini, uji apa kira-kira? Masih ingat nggak? Masih ingat nggak di hidrologi? Lengkung massa ganda di hidrologi. Nah itu yang dihubungkan antara grafik ini, terus kalau error diinikan. Saya yakin lupa lah ya. Oke. Ini satu bab saja, coba bayangkan. Ini satu bab aja ukuran jumlahnya 127 halaman. Makanya saya kaget kalau aturan di kita kan TA nggak boleh tebel-tebel ya. Dulu di zaman dulu TA itu agak tebel. Oke. Ini uji konsistensi. Terus berikutnya adalah yang dihitung adalah hujan rata-rata daerah. Nanti yang saya berikan nanti kan hujan beberapa poin ya, beberapa titik. Kalian hitung hujan rata-rata daerah untuk das tersebut. Masih ingat ya? Polygon Tyson masih ingat? Masa saya ajarkan lagi? Ada kayaknya pernah kita bahas di ya. Nanti karena yang diinput adalah hujan rata-rata daerah, bukan hujan per poin, karena dasnya kan satu lokasi, satu daerah lokasi. Oke. Ini dibuat hujannya menjadi rata-rata bulanan, setengah bulanan. Terus menghitung evaporasi. Kita abaikan evaporasi kan. Ini untuk tujuannya untuk ini sih, untuk menghitung debit andalan, debit yang inflow itu. Ini evaporasi di tabelnya. Terus menghitung curah hujan limpasan yang kemarin pakai tank model. Ini pakai apa ini? Ini pakai tank model tangki. Ini sama kayak yang kemarin kalian hitung itu yang saya kasih contoh. Terus menghitung ini besaran curah hujan yang didapatkan, curah hujan, evaporasi dan seterusnya ini sudah dapat. Nah ini debitnya, grafik hubungan debit hujan limpasannya. Ini ada yang dari Aceh nggak ini di sini? Ada. Ini data lokasinya ada Ruang Tiro, nggak tahu di daerah mana itu. Ruang Tiro. Nggak tahu ya. Oke. Ini datanya. Habis itu menghitung debit andalan. Ini menghitung debit andalan. Menghitung, oke, kesalahan absolut, oke kita skip. Nah, ini
Ini grafik antara debit observasi. Oke, ini kalibrasi, kita skip. Ini debit banjir. Kan hitung juga kan debit banjir kan? Ya, gambar log persen terus menghitung Nakayasu kan? Nah, ini debit banjir. Ini oke, harusnya kalau untuk bendungan itu harus menghitung PMP namanya. Probability maximum precipitation. Artinya hujan yang kalau bahasa orang itu hujan kiamat. Karena itu sudah paling mungkin terjadinya paling maksimum sebesar itu. Ini dari hidrologi ya. Atau pakai Ki 1000 tahun juga nggak masalah. Nah, habis itu menghitung koefisien pengaliran, menghitung hujan, terus ini dapatlah hidrograf banjir. Nah, ini hidrograf satuan. Ini hidrograf banjirnya kita dapatkan. Nanti saya kopikan ini aja ya. Nanti kalian bisa tiru runutannya ya. Kalau yang nanti kalian bisa bertanya ke saya, Pak, bagian ini kan nggak pernah Bapak ajarkan. Misalkan nggak pernah saya ajarkan selama di hidrologi atau di sini, yaudah nanti saya bilang itu bisa di skip atau tidak, gitu ya. Oke, ini hidrograf banjir. Ini tampungan kapasitas waduk. Nah, ini lengkung kapasitas ya. Yang kemarin saya suruh itu ini lengkung kapasitas. Harusnya lengkung kapasitas itu ada hubungan antara grafik volume dengan elevasi dan luasan genangan dengan elevasi harusnya. Tapi saya cukupkan dengan volume elevasi. Ya. Ini tampungan mati. Ya, dia langsung pakai rumus ya. Dia tidak menggunakan ini. Terus ini tampungan efektif ya. Ini jumlah penduduknya berapa jiwa, 14.000 sekian. Nah, ini grafiknya, ini curah hujan setengah. Ini curah hujan efektif. Terus ini ya, coba perhatikan di sini. Ini ada kebutuhan untuk perhitungan kebutuhan irigasi ya. Tadi kan kita coba-coba. Ini ada jenis tanamannya berapa, tanaman yang ditanam palawija atau apa itu beda-beda, padi itu kebutuhan irigasinya juga beda. Harusnya seperti ini. Makanya saya berikan ini, kalau misalkan nanti suatu saat dibutuhkan silahkan dicontoh untuk bagiannya. Terus ini, nah ini ada maintenance flow. Maintenance flow dibutuhkan juga. Nah, ini simulasi tampungan waduk. Ini sehingga bisa ditemukan tampungan efektifnya berapa gitu. Ini data per tahunnya, ini kan ada berapa tahun ya? Sampai 96. Nah ini yang besok saya ajarkan, penelusuran pelimpah. Ini untuk debit banjir, untuk tampungan banjir. Kurang lebih seperti ini, tapi nanti saya coba sederhanakan. Di Excel saya bikin satu Excel kecil. Nah ini kan banjir. Reduksi, ini inflow, ini outflow, ya. Ini baru perencanaan teknis tumbuh bendungan. Baru didapatlah gambarnya. Harusnya di sini ada gambarnya. Nah, harusnya ada gambarnya. Nah, ini stabilitas ya. Kan kita nggak, ini kurang lebih gambar bendungannya. Ini udah dihitung stabilitasnya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini, tapi enggak seperti ini juga ya. Saya katakan tidak bobotnya seperti ini. Saya tidak berikan terlalu banyak. Karena kalau saya jujur juga dulu waktu saya kuliah, bendungan itu satu mata kuliah sendiri. Bahkan ada bendungan 1, bendungan 2. Jadi lebih dari ini. Jadi tidak akan sedalam inilah pembahasannya. Oke, saya share ke siapa ini? Ke Rizky aja ya.